Oke, kembali lagi di channel saya ya. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program VLC dengan software CX Program, CX Simulator, dan CX Designer. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like, atau barangkali ada yang ingin ditanyakan silakan untuk tulis di kolom komentar. Nah, di sini saya punya buku PLC versi 2015 ini berupa PDF. Saya mendapat dari teman saya ya. Saya di sini mau coba untuk menjelaskan semuanya ya yang ada di daftar isi, tapi saya akan membaginya ke dalam beberapa video. Nah, untuk video kali ini saya akan coba menerangkan bagaimana dari pengertian, prinsip, struktur dasar, simbol-simbol, dan config CX program. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu lihat. Saya menggunakan aplikasi CX Programmer ya ini. Ini saya download dari Google ya. Ini aplikasinya. Ini masih blank ya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, pengertian PLC. Nah, ini pengertian PLC seperti ini ya. Di sini ada menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Jadi di sini kita membuat suatu program, bagaimana program yang ingin kita jalankan. Nah, di sini agak rumit ya pengertiannya, tapi yang jelas PLC ini semacam peralatan kontrol, kayak semacam otaknya ya. Nah, lihat di sini prinsip kerja PLC. Nah, ini kan merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada dua jenis, dua analog dan digital input. Nah, di sini input ini bisa berupa tombol atau bisa berupa sensor. Nah, yang nanti akan dimasukkan ke dalam PLC ini ya. Nah, nanti PLC akan membuat semacam perintah yang nanti akan diteruskan kepada output. Nah, output ini biasanya berupa pompa atau alat-alat yang bergerak, misalnya mesin, mematikan atau menghidupkan mesin, mematikan atau menghidupkan lampu. Nah, itu outputnya ya, atau outputnya juga bisa menjadi input. Nah, itu bagaimana nanti programnya kita buat. Sini ada banyak ya. Nah, struktur dasar PLC ini ada 4 ya. Yang pertama CPU, yang kedua memori, 3 input atau output, dan yang terakhir power supply. Nah, untuk CPU ini biasa ya berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC. Nah, di CPU ini kita bisa menyimpan data ya dalam memori ya. Nah, selain itu CPU juga memproses dan menghitung waktu, memonitor waktu pelaksanaan perangkat lunak, menerjemahkan program perantara yang berbasis logika. Nah, ini program perantara yang berbasis logika adalah program yang akan kita buat di CX Programmer ya. Selanjutnya memori yang terdapat dalam PLC berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil perhitungan dapat disimpan. Nah, ini sama ya prinsip dasar memori ya, menyimpan program yang diberikan. Nah, ini input atau output. Nah, ini input dan output ini penting karena kalau tidak ada input dan tidak ada output, maka program ini tidak akan berjalan. Nah, di sini input suatu peralatan yang dihubungkan ke PLC di mana mengirimkan suatu sinyal ke PLC dinamakan peralatan input. Nah, sinyal yang diberikan ini bisa berupa sensor atau berupa tombol, itu input yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, outputnya tadi biasanya berupa
alat-alat yang bergerak seperti mesin, pompa dan lain sebagainya, atau output ini bisa jadi input ya. Selanjutnya adalah power supply. PLC tidak akan beroperasi bila tidak ada suplai daya listrik. Nah, biasa ini harus ada listrik ya. Kalau misalkan tidak ada listrik ya, dia tidak akan hidup. Nah, di sini ada simbol-simbol dasar ya. Nah, simbol-simbol dasar ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah program ya. Di sini kita dari mulai simbol 1 adalah load atau start pada normally open. Nah, perlu diketahui simbol ini sebenarnya sama saja dengan simbol yang nomor 3. Hanya saja untuk nomor 3 untuk nomor 1 ini dia di awal, maka dia ada garis ya. Kalau di tengah-tengah dihubungkan secara paralel, maka akan seperti nomor 3 gambarnya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4 juga sama. Nah, load start pada normally close. Nah, nomor 4 menghubungkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally close gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa load dan load not ini saling berhubungan. Jika alamatnya sama, nomor load dan load not, maka dia akan bergantian bekerjanya. Nah, ini dia sedang terbuka open dan ini sedang tertutup. Jika alamatnya sama, ketika dialiri listrik atau dialiri arus, maka dia akan tertutup dan akan terbuka ya. Tuh, selanjutnya ini nomor 5, menghubungkan 2 atau lebih input dalam bentuk normalis secara paralel. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana cara simbol OR ini bekerja ya di video selanjutnya. Nah, ini juga sama, OR not menghubungkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally close secara paralel. Nah, nanti ini output. Nah, output ini nanti lambangnya seperti ini ya. Terus N untuk mengakhiri program. Nah, biasanya kalau misalkan sudah kita buat suatu program, paling bawah itu harus diakhiri dengan N. Nah, langkah-langkah membuat program ini akan saya jelaskan di video saya selanjutnya di part 2 ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, stay terus di channel saya. Jangan lupa subscribe dan like. Oke.